Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Dwi Pertiwi, peserta Diklat Pelatihan dan Penanganan Stunting Angkatan 56 dari Kabupaten Garut. Di sini saya akan membahas tentang modul 8, mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting, sesi 14 langkah 2. Kita mulai. Gimana ibu-ibu, masih semangat? Semangat. Sekarang kita akan membagi di sini membagi kelompok menjadi 2 kelompok ya. Di sini karena yang hadirnya 8 orang, maka ibu-ibu satu kelompoknya berarti menjadi 4 orang ya. Ini ibu-ibu yang sebelah kanan saya 4 orang, sebelah kiri saya 4 orang ya. Ya. Kemudian cerita 1 untuk kelompok 1. Saya akan bacakan ya Bu. Ya. Pada hari ini Asep genap berumur 3 tahun. Akan tetapi sang ibu melihat tinggi badan Asep tidak seperti anak seusianya. Orang tua Asep sekarang sangat khawatir melihat perkembangan anaknya, tetapi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Asep tinggal di dusun yang sangat terpencil. Tidak ada fasilitas kesehatan dan tidak memiliki uang untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Ibu Asep hanya sering bertemu dengan pendamping PKH yang mendatanginya setiap sebulan sekali. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua Asep? Itu untuk cerita kelompok 1. Sekarang untuk cerita kelompok 2. Nina sekarang berusia 4 tahun, namun tinggi badan dan berat badannya tidak sesuai dengan anak pada usia 4 tahun. Selama kehamilan Nina, sang ibu memang mengalami kurang darah karena tidak makan makanan bergizi, karena ibunya tidak memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi gizi. Sekarang, Nina tidak terbiasa makan makanan bergizi dan kondisinya semakin memburuk serta sakit-sakitan. Nina sering menjadi bahan olokan teman-temannya. Apa yang harus dilakukan keluarga dan masyarakat melihat kasus tersebut? Nah, sekarang saya meminta masing-masing kelompok untuk berdiskusi, menentukan siapa saja yang akan berperan menjadi tokoh dalam cerita tadi. Selanjutnya, menentukan sikap yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat. Kemudian, pihak-pihak mana saja yang perlu dilibatkan untuk kasus di atas. Nah, sekarang untuk kelompok 1 dulu, silahkan untuk memerankan cerita tadi. Silahkan ibu yang akan berperan untuk maju ke depan. Ya, Bu. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memerankan cerita 1. Sekarang silakan kepada kelompok 2 untuk memerankan cerita 2. Ya, Terima Bu. kasih untuk kelompok 2 telah memerankan cerita kedua ya. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini, apa yang dipelajari dari masing-masing cerita tersebut? Ada yang mau menjawab? Iya, Bu. Iya, silakan Bapak. Jadi untuk cerita 1, Iya. orang tua harus selalu memperhatikan perkembangan anak. Iya, yang pertama, orang tua harus selalu memperhatikan perkembangan anak. Kemudian orang tua lebih mengupayakan supaya rutin mendatangi kegiatan posyandu terdekat atau pustu. ya, yang kedua mungkin untuk sering mendatangi posyandu atau pustu ya. Iya. Untuk memeriksakan kesehatannya seperti tinggi badan atau berat badannya ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Kemudian cerita 2, ada yang bisa menjawab apa yang dipelajarinya? Ya, Bu. Ya, silahkan Pak. Jadi ibu hamil harus lebih memperhatikan kehamilannya. Iya, yang pertama
ibu hamil harus memperhatikan kehamilannya. dengan Iya. makan makanan bergizi, Ya, kemudian rutin memeriksakan kesehatan dan kehamilan ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat, kemudian lebih belajar memanfaatkan bansos untuk memenuhi gizi seimbang. ya. Terima kasih. Eh, jadi di sini ya, walaupun anak sudah terkena stunting di usia di atas 2 tahun, keluarga tetap dapat mengoptimalkan bansos untuk pemenuhan gizi anak serta memberikan stimulasi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Anak. anak. Jika anak sudah terkena stunting, orang tua perlu membawa anak ke fasilitas kesehatan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar kondisi anak tidak semakin memburuk. Selanjutnya, orang tua atau masyarakat dapat mendatangi lembaga-lembaga layanan yang ada di daerah masing-masing atau menghubungi SDM Kesos yang ada di wilayah Bapak atau Ibu untuk mendapatkan layanan yang Dibutuhkan. Nah, sebelum mengakhiri sesi ini ya, coba saya mau bertanya, apa saja jenis layanan rujukan penanganan stunting yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga? Ada yang bisa menjawab? Ya Bu, yang pertama bisa mendatangi posyandu terdekat, Mendatangi posyandu terdekat, kemudian bisa ke pustu atau bidan desa, pustu atau bidan desa, kemudian ke puskesmas. ya ke puskesmas tentunya untuk memeriksakan kesehatan seperti tadi ya, seperti apa? Tinggi badan atau berat badan ya. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini bisa melaksanakan semua informasi ini di rumah dan menyampaikan kepada keluarga atau tetangga terdekat sehingga untuk kedepannya tidak akan terjadi lagi stunting di masyarakat. Kemudian saya mau bertanya, apa sih rencana ibu-ibu dan bapak-bapak di sini yang akan dilakukan di rumah terkait layanan anak stunting? Coba ada yang bisa menjawab? Ya Bu, Iya, silahkan Bapak. jadi yang pertama bisa memanfaatkan bansos untuk pemenuhan gizi seimbang keluarga. Iya, yang pertama memanfaatkan bansos. Yang kedua, Bisa rutin mengunjungi kegiatan posyandu. iya rutin mengunjungi kegiatan posyandu ya. Terima kasih Bapak yang telah bersedia menjawab pertanyaan saya tadi ya. Kemudian di sini saya meminta bapak-bapak dan ibu-ibu di sini untuk menuliskan rencana yang akan dilakukan di rumah terkait di tabel janji diri dan kertas metaplan. Saya beri waktu 5 menit untuk menuliskannya. Silahkan. Iya. Oke, gimana ibu-ibu dan bapak-bapak udah beres? Sudah Bu. Ya, sekarang kumpulkan tabel janji diri, kemudian rencana yang ditulis di metaplan boleh dibawa pulang oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, terima kasih. Kemudian, ketika ibu-ibu dan bapak-bapak di sini ingin mengetahui lebih lanjut terkait penanganan stunting, maka dapat menghubungi fasilitator sebagai SDM Kesos. Fasilitator akan membantu peserta atau ibu-ibu di sini merujuk ke layanan atau fasilitas yang dibutuhkan oleh ibu dan bapak. Kemudian mungkin sekian sekian untuk sesi kali ini. Materi layanan penanganan stuntingnya, yang pertama itu mungkin lebih memanfaatkan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi ibu dan bapak untuk ibu hamil dan anak-anak, terutama untuk ibu hamil dan anak-anak, guna untuk mencegah stunting. Yang kedua mungkin untuk rajin mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat seperti posyandu, pustu atau puskesmas. Sekian pertemuan kali ini, ditutup dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih telah hadir pada hari ini.